Selamat sore Bapak Ibu, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya, di situasi yang saat ini memang sedang melanda Indonesia. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa di-download di Google Play Store dan Apple App Store. Baik, Bapak Ibu, seminar online sore hari ini menghadirkan Ibu Patricia Susanto. Beliau adalah CEO The Jakarta Consulting Group. Siapa sih yang nggak kenal dengan The Jakarta Consulting Group? Dan siapa sih yang nggak kenal Ibu Patricia Susanto yang sudah hadir di tengah-tengah kita? Selamat sore, Bu Petris. Bagaimana kabar Anda sore hari ini, Bu? Selamat sore Mas Dewa, apa kabar? Terima kasih sudah mengundang dan memberikan kesempatan untuk bergabung di Indonesia Belajar. Siap. Indonesia Belajar sepi nggak ada Ibu Patricia nih. Aku kalau panggil Ibu agak canggung juga ya. Udah biasa panggil Mbak ya. Saya mau izin panggil Mbak ya sore hari ini ya. Oke. Sore hari ini kita mengambil tema seperti Bapak Ibu yang sudah hadir di ruangan ini sudah tahu bahwa tema kita sore hari ini adalah Unlocking Opportunities During Pandemic. Wah, ini luar biasa yang masih hangat kita akan bicarakan dan nanti akan diperdalam oleh Mbak Patricia. Nah, sebelum kita mulai Mbak, ada informasi untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, Anda bisa langsung tulis chat di room ini dan nanti saat sesi tanya jawab saya akan bacakan dan nanti akan dijawab oleh Mbak Patricia. Dan pertanyaan yang mungkin Anda bisa sampaikan langsung bisa aja, Anda bisa izin dulu untuk buka mic, kita akan atur mic-nya sehingga mic-nya bisa Anda bisa sampaikan langsung ke Mbak Patricia pertanyaan-pertanyaan Anda. Oke, Mbak Patricia, kita menarik nih temanya sore hari ini ya, Unlocking Opportunities. Bagaimana sih kita harus ke toko besi, beli kunci untuk membuka gembok yang besar ini yang melilit bisnis kita nih pada saat ini. Kita mau ngebongkar berangkas kita ini ya. Iya, oke Mbak, silakan. Oke, mungkin saya akan ada sedikit pemaparan sedikit ya, supaya kita dalam satu persepsi, kemudian kita nanti akan masuk ke open end questions, begitu ya Mas ya? Ya, siap. Saya Oke, bisa lihat semuanya ya. Sebentar saya share full screen. Gimana nih full screen saya? View. Oke. Jadi sebenarnya kan topik yang diberikan ini cukup berat nih, uncovering opportunities during pandemic. Sedangkan kita sebenarnya juga agak berharap-harap cemas ya nih, ini PSBB sudah mau usai gitu kan. Setelah Lebaran ini sudah mau usai, apa yang akan terjadi gitu kan? Apakah yang tadinya bisnis yang kecil-kecil jadi besar seperti jualan masker, hand sanitizer ini tidak akan ada lagi? Seperti kesempatan-kesempatan yang kita lakukan saat ini, melakukan Zoom meeting, ini tidak ada akan lagi, atau akan terus berkembang. Nah, sebenarnya kalau kita bilang kan, this is unprecedented times ya. Kita kemarin di April 20, Disney stop paying 100.000 dari pegawainya. Padahal Disney itu selalu yang kita bilang adalah mereka sudah melewati Great Depression, sudah melewati segala macam krisis, tetap masih bisa eksis, sedangkan sekarang ini mereka baru pertama kalinya untuk akan stop membayar pekerjanya. Tetapi on the other side, China 2 days setelah dibuka lockdown-nya, Hermes make money 2,7 million US dalam satu hari. Gila kan, jualan luxury brand. Dan kita tahu tasnya itu bukan tas kresek yang dibeli ya, bisa beli satu tas kresek gitu kan. Nah, ini yang kalau bisa melihat, loh yang satu ini pada saat lockdown ini mereka so suffering, tetapi begitu dibuka ternyata uangnya masih pada berlimpah. Dan mungkin gatel ya, di rumah terus gak bisa beli apa-apa kecuali beli grocery online gitu kan. Sekarang mereka ke mall langsung belanja. Nah, ini apa yang harus kita lakukan? Kita sering menyebutnya ini adalah recovery planning. Sebenarnya kita harus membuat recovery planning ke depannya seperti apa, sehingga kita bisa kerja dengan cepat, objektifnya jelas, time frame-nya ada, tanpa kita kehilangan sesuatu yang signifikan.
Apa yang kita harus lakukan? Tadi kita assessing risk-nya, kita set objektifnya, dan juga kita membuat respons strategi. Selama ini mungkin kita fokusnya adalah defense gitu ya. Jangan sampai kita PHK orang. Kita mau THR-an nih, udah ada yang THR lumayan, yang belum masih deg-degan gitu kan. Nanti ada THR apa enggak. Tapi nanti yang pastinya adalah kita nggak boleh defense lagi. Kita harus mulai attack gitu kan. Kita ada respons strateginya harus ada. Nah, kalau teman-teman saya nggak tahu nih, sekarang ada di bisnisnya mana saja. Yang paling terdampak pasti yang bisnisnya hotel, F&B, dan lain sebagainya. Akan tetapi, seperti Indonesia Belajar, gini kan, mengambil opportunity yang luar biasa di saat-saat krisis. Kita selalu bilang, don't waste a good crisis. Ini kita ambil dari Economics. Majalah The Economics mengatakan, this crisis is a very good crisis. So don't waste it, because kita akan melihat new empires di masa depan yang dibuat karena krisis ini. Tokopedia, Bukalapak, Amazon, Zoom, semuanya akan benefit dari krisis ini. Yes, mereka mengalami masalah-masalah. Data breach dan lain sebagainya itu menjadi kendala besar. Kenapa? Salah mereka apa enggak? Itu question mark. Karena kita melihat juga nggak salah-salah banget ya. Nggak siap kok tiba-tiba, wah, boom. Mereka mungkin juga nggak prepare. Jadinya mereka akan belajar dari krisis ini, dan kita sebenarnya don't waste it. Kami Jakarta Consulting Group juga melakukan banyak webinar nih. Karena kita juga merasa kalau nggak ada webinar, nggak ada kegiatan apa-apa, itu juga bingung kan? Nah, jadinya kita fokus juga nih, kita sharing, kita ada webinar kerjasama dengan Indonesia Belajar. Nah, dari situ kita melihat kolaborasi lagi. Yang tadi udah lama nggak ketemu Mas Dewa, ketemu lagi. Nah, di sini saya melihat kita benar-benar harus tahu ke depannya kita mau ada apa. Apakah setelah PSBB ini kita akan kembali ke normal? Apakah kita mau, kita introspeksi aja, setelah WFH di rumah selama mungkin 2 bulan, mau nggak sih kita ke kantor lagi setiap hari bermacet-macet ria kalau di Jakarta? Atau mungkin 50% deh, saya ke kantor, 50% saya bisa kok ternyata dikerjakan di rumah masing-masing, dan hasilnya mungkin lebih baik. Kita melihat sendiri, internal kami melihat ternyata banyak ide-ide yang cemerlang, yang tadinya kita bilang nanti dulu, ternyata dapat dilaksanakan pada saat krisis ini, itu menjadi benefit buat kita. Saya juga ketemu dengan beberapa klien kami yang tadinya jualannya lokal, dapat menjadi opportunity untuk ekspor produknya. Karena ada kemudahan perizinan. Ada kemudahan dari pembayaran supplier yang tadinya mereka supportnya adalah international market, karena di-cancel bisa dikasih ke domestic market. Jadinya ada opportunity baru. Salah satunya teman saya juga, kita punya namanya Ditya Bumi, itu kerjasama dengan para petani. Yang tadinya susah sekali kerjasama dengan mereka, dengan adanya krisis ini, kolaborasinya jadi lebih enak. Dan mereka menggunakan teknologi seperti Zoom ini lebih mudah. Ya, karena tadi kita harus ke sana, mereka nggak mau kalau nggak ketemu. Karena mereka tahu nih saat ini, seperti ini kondisinya, kita nggak bisa keluar, mereka sekarang dengan terbuka, oke, kita Zoom meeting, kita pakai Google Meet, dan lain sebagainya. Jadi transaksinya yang biasanya kalau dalam keadaan normal mungkin 1 bulan, we can do it in 2 days. Nah, ini adalah good crisis. Kita menggunakan teknologi yang ada, kita menggunakan kemampuan yang kita bisa kita miliki, dan juga kita melakukan kolaborasi. Memang kita harus tahu core kita sekarang apa. Itu yang paling penting. Core kita apa? Nah, ini kalau saya mengambil chart seperti ini, kalau bisnis Bapak dan Ibu, saya nggak tahu tadi ya bisnisnya apa aja. Kalau sekarang ini positif, berada di sisi positif, berarti 6 bulan lagi ini Bapak dan Ibu harus make sure supply-nya ada. Masker, hand sanitizer, pastilah supply-nya harus ada. Kalau yang negatif mungkin turun 15%-an, tapi nggak akan lama-lama. Kalau yang sudah 15% sampai 50% turun, seperti oil and gas, itu ya memang kita prihatin juga ya. Teman-teman kita yang di energi ini kasihan sekali mereka dengan kondisi yang saat ini. Nah, kalau yang katastrofik ini,
Yang katastrofik ini yang paling kasihan. Ini sebenarnya kita melihatnya adalah kalau bisnis-bisnis tourism. Tourism seperti teman-teman kami yang di Bali, yang di Lombok, itu udah katanya kayak ghost town. Jadi hotelnya sepi, penerbangan nggak ada, orang-orang juga sudah lost hope. What do they do? Amazingly, salah satunya adalah mereka juga mulai farming lagi. Karena lahannya ada. Ini kemarin saya ngobrol dengan orang Hilton, lahan mereka ada, jadi mereka kembali back to basic, mereka farming lagi dengan menggunakan apa yang mereka miliki saat ini. Bagaimana mereka mendapatkan inovasi tersebut dari orang hotel, jadi petani gitu kan. Karena salah satu dari pegawainya, saya nggak tahu mereka levelnya level bawah, in the meeting, mereka mengatakan, saya bisa jadi petani, saya bisa nanam, ini lahan banyak, kita tanamin aja yuk. Dapat hasil, lumayan lah buat kita sehari-hari, kalau enggak ya buat kita makan. Dilakukan oleh Hilton yang di Bali. Karena mereka merasa, ya daripada nggak ngapa-ngapain juga ya. Dan amazing ya, ini komunikasi ini nggak akan terjadi. GM nggak akan ketemu orang yang di level bawah ini dan mendengarkan mereka kalau tidak dalam krisis-krisis seperti ini. Jadi sebenarnya kita memang harus appreciate kalau dari strateginya tadi, kita udah assessing the risk, kita tahu nih respons strateginya seperti apa. Defense-nya saat ini yang I'm sure sudah dilakukan oleh semua orang adalah aligning leadership. Jadinya aligning leadership itu, bentar ya saya pakai pointer ya biar enak. Aligning leadership ini lebih kita ketemu tadi ya dengan yang teman kayak di Hilton tadi itu, yang make sure bahwa the operations stay afloat. But kemudian kita harus tahu juga mid to long term impact-nya seperti apa. Yang paling penting juga adalah protecting the company revenue, rebudgeting lagi, make sure stabilization of the operation tetap ada. Ini kita nggak usah terlalu banyak berpikir panjang-panjang. Yang penting dalam 3 minggu, seminggu deh, we take it week by week. Sehingga kita bisa back to normal. Karena normalnya itu adalah the new normal. Nah, di new normal ini apa yang harus kita lakukan adalah kita melihat di offense. Ya, karena kita defense. Sekarang kalau kita mau unlocking the opportunity, mau ngebobol brankas ini adalah brankas orang yang kita mau bobol, adalah bagaimana nih kita understand the new economy. What is the customer needs? Dan kemudian growth-nya bagaimana. Dari situ kita juga bisa melihat strateginya to perform competitors. Again, Bapak dan Ibu, sekarang yang akan tumbuh adalah perusahaan yang kecil-kecil. Karena banyak PHK, nanti akan banyak entrepreneur baru. Entrepreneur baru ini tidak seperti entrepreneur yang lainnya. Entrepreneur baru ini adalah orang-orang yang sangat berpendidikan, yang punya modal, punya network. Jadi persaingannya juga akan lebih ketat. Karena yang disaingin bukan orang, oh saya kena PHK, I don't have skills. Ini orang-orang yang very knowledgeable, with high energy and high network, and juga punya modal yang cukup. Jadi kita harus melihat apakah kita lebih baik berkolaborasi, dan juga kita melihat fokus kita, core kita tuh apa. Core kita apa, itu yang kita fokuskan, jadi tidak menjadi konglomerasi lagi. Kalau dulu kan kalau kita bilang kita growth strategi kita harus punya semuanya. Sekarang kita growth-nya mungkin lebih ke dalam, lebih deep, bukan breadth, tapi lebih deep. Nah, di situ yang kita lihat ke depannya akan menjadi persaingannya akan seperti itu. Akan growth strateginya seperti itu. Untuk kita bisa masuk ke invest in growth area dan juga melihat portfolionya seperti apa. Kalau yang bisnisnya banyak, dipilah-pilah lagi, portfolionya di mana saja yang memang bisa kita keep, mana yang harus di divest. So what do we do now? Kita biasanya mengatakan untuk unlocking-nya pertama kita harus tetap define the strategy. Strategi ini yang paling penting ya, kalau strateginya salah, nanti kita hanya akan ada di defense. Kalau di defense itu apa? Ngirit jadinya. Ngirit dan pelit. Defense itu marketing, aduh jangan dulu. Improvement itu jangan dulu. Kita maunya cash. Tapi kalau kita di defense terus, nanti Bapak dan Ibu ketinggalan kereta untuk attack. Jadi kita memang harus di saat-saat seperti ini malah genjot gas. Ya. Waktunya untuk planning dipersempit. Kita biasanya kemarin ini melakukan rencana
strategi jangka panjang itu biasanya dari dulu 10 tahun, dipendekin 5 tahun. Sekarang jangka panjang kita cuma 3 tahun. Kemarin ini kita diminta untuk melakukan jangka panjang itu cuma 1,5 tahun. Jadinya semuanya udah dibuat very shortcut. Yang penting ada hasilnya. Kita buat quick win strateginya. Milestone-nya seperti apa. Di sini Bapak dan Ibu jangan lupa yang paling penting adalah juga investing in innovation and R&D. Kalau Bapak dan Ibu manufacturing atau product development yang jualan barang, R&D-nya jangan lupa. Itu akan membuat defisiensi. Dan di situ boleh spend money. Kenapa? Karena kita berdasarkan data, 15% sampai dengan 20% company yang invest 3 kali lebih banyak daripada yang lain akan menang di persaingan ke depannya. Jadinya di sini terus kemudian make it happen. Maksudnya make it happen adalah start langsung, tidak usah terlalu banyak dihitung. Karena waktunya pendek. Window of opportunities ini pendek loh Bapak dan Ibu. Begitu PSBB selesai, kita back to normalnya yang baru, setelah itu kita nggak tahu what happen. Jadi window of opportunity-nya ini benar-benar pendek sekali. Tinggal kita mau geraknya seperti apa. Nah, ini menurut saya kita hanya lebih reminder aja. 2 hour session every week. Growth strateginya seperti apa. Yang penting adalah ya waktu make it happen, quick win spirit. Ya maksudnya quick win spirit adalah kita sprint. Kita nggak lari maraton ya. Kita sprint. Minggu ini saya mau ini, minggu ini saya mau ini. Saya mau achieve-nya apa. Itu akan kelihatan. Jadinya kalau kita nanti ya kita pikir lagi, kelamaan Pak. Karena kita again windows of opportunities-nya kali ini very very short gitu. So, kenapa ini adalah slide saya yang terakhir adalah create your doomsday scenario. Doomsday scenario ini adalah misalnya corona ini masih seperti ini dan lebih buruk lagi. Apa yang akan kita lakukan? Kalau kita bisa melewati scenario itu dan perusahaan Bapak dan Ibu bisa mengambil opportunity itu, berarti you have a good plan. Your good plan is your worst scenario. Bukan hanya worst ya, doomsday udah mau kiamat gitu. That is your best plan. Kalau Bapak bisa lewat dari doomsday scenario-nya, berarti you have a very good plan untuk mengambil opportunities yang ada. Begitu Mas Dewa dari saya. Sebagai gambaran awal saja, silahkan. Iya, luar biasa nih. Dalam waktu 15 menit kita udah kena big picture-nya gitu ya, bagaimana kita harus bertahan, bagaimana kita harus menyerang. Ini kayak main sepak bola saja ya. Di musim salju yang kadang-kadang bola itu kena salju, dia lebih cepat dari apa yang kita perkirakan gitu ya. Betul. Oke, ya. Mbak Patrice, ini sambil menunggu Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan Anda bisa di Zoom group chat ya. Nanti bisa saya bacakan untuk dijawab Mbak Patrice. Untuk Anda yang bisa bertanya langsung, silakan raise hand atau ketik dulu. Saya mau bertanya langsung, kita akan buka mic-nya dan silakan buka mic-nya untuk bicara langsung. Nah, sambil menunggu nih, ini asik sekali nih apa yang disampaikan Mbak Patrice ya. Saya ada satu hal yang tadi Mbak Patrice, bahwa ada teman-teman yang di bisnis teman-teman yang tenggelam ya. Tenggelam, di sosialisasi tenggelam kayak tourism, teman-teman di Bali, Lombok, dan sekitarnya. Yang bahkan Hilton aja udah masuk ke farming ini. Ini bagaimana ini untuk set recovery? Apakah contoh Hilton ini Hilton ada keuntungannya, dia memang punya lahan ya. Tapi untuk teman-teman yang memang tenggelam bisnisnya, ini set recovery-nya gimana? Defense udah menyerah mungkin ya. Ini gimana baiknya? Iya. Nah, ini gini, kalau teman-teman yang tidak punya aset gitu ya, misalnya kita ngambil contohnya Eri deh, Mas. Yeah. Gitu. Nah, Eri Airbnb ini kan bisnis yang tadi luar biasa bagusnya. Airbnb yang harusnya tahun ini adalah tahun mereka IPO 2020 ini akan become their year. Ini mereka udah lost 30 sampai berapa puluh billion US. Dan mereka udah masalah dengan partner-partnernya. Eri yang di Indonesia, yang kebetulan kita juga kerjasama dengan Eri, juga merasa mereka sangat bagus operationnya, internalnya juga enak orang-orangnya, tetapi mereka sudah bilang give up karena mereka nggak punya aset, gitu kan. Cuman seperti
kita lihat lagi core mereka tuh sebenarnya apa? Core mereka kan bisa merangkul orang, melakukan kolaborasi, dan juga membuat sistem yang enak dipakai. Nah, bisa tidak itu diadaptasi untuk bisnis-bisnis yang lainnya. Saya rasa itu bisa, tapi tidak dalam waktu yang cepat. Nah, tinggal bagaimana spiritnya sendiri. Biasanya itu yang akan kita lihat dari leaders-nya. Kepemimpinannya itu memang harus positif gitu ya, harus berpikir positif, harus bisa melihat opportunity, mau mendengarkan ide-ide gila lah gitu. Yeah. Saat ini adalah di mana ide-ide gila itu memang dicari. Nah, ini kita harus mau menerima tantangan tersebut. Kita harus bisa memilah-milah juga apa yang akan kita lakukan. Tapi benar, tidak semua bisnis akan bisa recover. Pasti akan ada bisnis yang akan tenggelam. Jadi saya tidak bisa bilang bahwa yang hotel itu akan recover setahun lagi, belum tentu. Apalagi yang di Lombok ya, Mas, itu kasihan banget. Kena gempa Lombok, mereka belum recover, mereka udah kena ini lagi, krisis ini. Jadi recovery mereka bisa sampai 3-5 tahun, if they're lucky. Gitu. Jadi masih banyak sekali yang harus dipikirkan juga. Tapi untuk pada saat sekali kita ngomongin jangka pendek ini, kita melihatnya ya dalam 3 bulan ke depan, survival-nya seperti apa. Iya, oke. Jadi memang untuk teman-teman yang punya bisnis yang udah tenggelam, memang harus kolaborasi, kemudian stakeholder itu dimanfaatkan bagaimana ide-ide gila itu diserap untuk dijadikan opportunity gitu ya. Iya. Iya, oke. Luar biasa. Ini perlu diskusi banyak sama CCG nantinya ya. Untuk bagaimana? Dari teman-teman kita juga banyak, dari klien-klien kita juga banyak yang menanyakan, ini saya ini bisnisnya adalah transportasi darat ya, bis gitu kan. Iya. Mereka begitu nggak boleh mudik, saya habis itu. Iya. 50% of my business is that. Kita ngapain nih? Iya, banyak perusahaan-perusahaan atau yang bis itu ya, memang di Jawa Timur juga banyak tuh yang udah dirumahkan kemudian diundur lagi untuk dirumahkannya. Jadi memang agak sulit untuk beroperasi gitu ya. Oke, jadi memang perlu ide-ide gila itu. Catatan saya ide gila sih. Oke. Untuk teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang masih bisa bertahan ya, nah, belum menyerah gitu. Ini masih bisa punya kesempatan untuk bisa menyerang ya, Mbak Patricia. Nah, betul. Kondisi di Indonesia misalnya ini kan situasi pandemi ini kan masih udah ada penelitian sih, akhir Juni lah, nanti September udah mau bersih lah, Desember akhir tahun, bahkan mungkin ada injury time 3 bulan di 2021. Ini kan belum jelas pastinya kapan. Bahkan tadi Mbak Petris ada bilang doomsday gitu ya, istilahnya yang memang itu luar biasa ini, mengerikan. Nah, kalau untuk udah bisa bertahan, kemudian jangan sampai ketinggalan kereta untuk menyerang. Nah, ini kapan ini kira-kira untuk menyerangnya? Kalau saya bilang, kalau Bapak dan Ibu punya kapasitasnya dan cukup cukup modalnya, tetap aja ya Mas ya, gimana pun ini cash is king gitu ya. Itu menyerang dari sekarang. Kalau bisa menyerang, karena kita the real crisis itu sudah lewat di waktu kita 2 minggu pertama PSBB sebenarnya. Kalau di Jakarta ya, itu di mana orang shock, masih bingung, masih ngeluh terus kan, aduh begini, nggak begini. Sekarang sebenarnya orang-orang sudah mulai kembali lagi. Kalau kita ngomong dengan cara kerennya ekonom itu, kalau saya ikut seminar juga ekonom, itu kan tinggal kita mau curve-nya, recovery curve-nya, kita mau U-shape, berarti kan daunnya cuma sedikit, V-shape, yang daunnya cuma sedikit, langsung spike up, atau kita U-shape, yang akan lebih lama. Kalau kita terlalu landai, L-shape, itu nama juga adalah mati terus, gitu kan. Nah, jadinya... Oh, dia gitu ya? Gitu kan. Nah, lebih baik, jadi kalau kita udah bisa kapasitas, kita udah secara emosi, secara preparation-nya sudah bisa, nah itu kita bisa masuk di response strategi. Oke, Mbak. Ini ada pertanyaan dari Ibu Marlina Tandunegara. Terima kasih Bu Marlina. Tadi Ibu mengatakan sekarang untuk long term planning, sekarang harus very short. Apa yang harus diperhatikan dalam membuat plan in the new normal untuk mengantisipasi kegagalan atau kejatuhan? Untuk mengantisipasi hal-hal tak terduga.
Oke. Gimana, Mbak? Very good question Ibu Marlina, thank you. Tadi kenapa saya mungkin tidak elaborasi tadi, lupa untuk elaborasi di doomsday scenario. Doomsday scenario itu adalah di mana tadi ya kiamat ya, kita udah mau kiamat, itu di perusahaan Bapak dan Ibu kalau corona ada lagi. Misalnya tadi Mas bilang kan kita akan recovery di bulan Juni. Ternyata nggak Juni loh, Agustus. Yeah. Setelah Agustus ada lagi nih sesuatu yang corona versi berapa lagi kan banyak kayak version-nya ya. Nah, kita bisa stable nggak? Kemudian dolar tuh rupiahnya rupiah akan melemah. Bisa stable nggak? Kita masih bisa nggak mengantisipasi ini? Orang-orangnya akan melemah, akan berkurang lagi. Bisa stable nggak? Berarti kan environment kita kan lama-lama tambah turun. Kalau ini supplier kita hilang, ada lagi nggak replacement-nya? Pembeli kita hilang, ada lagi nggak replacement-nya? Itu yang kita pikirkan. Dan itu kenapa saya bilang ibu tidak boleh berpikir terlalu panjang. Karena kalau terlalu panjang nanti stres sendiri, pertama. Kedua adalah ini harus react-nya cepat. Kalau kita planningnya terlalu panjang, nanti ibu dan bapak, kita nggak tahu tiba-tiba bagus semuanya, berarti kan ini kita discard. Nah, yang sekarang penting adalah waktu membuat plan ini, ibu dan bapak siap kalau ada yang gagal, sudah ada plan B-nya, udah ada plan C-nya. Itu yang kita namain doomsday scenario. It's the worst of the worst of the worst. Hopefully, it's not gonna happen. Tapi kebanyakan, ini saya diskusi dengan banyak teman, sekarang kalau kita ngebuat scenario, dulu kan ada good, moderate, bad. Nah, banyak yang sekarang our bad scenario is our best scenario. Okay. Gitu kan. Makanya kita bilang nama satu lagi namanya doomsday. Nah, yang paling penting ibu nanti untuk kegagalan dan kejatuhan tadi itu, ibu risk tolerance-nya. Ibu mampu untuk mengambil resiko seberapa. Misalnya, saya investasi 10 juta, saya hilang 10 juta, I'm still okay. Ya udah nggak apa-apa. Itu yang harus ibu antisipasi. Jadinya kalau lewat dari situ, ibu langsung tutup, ganti lagi. Itu harus cepat di situ reaction-nya. Seperti itu. Mungkin itu short-nya sekitar 2 bulan, 3 bulan gitu ya. Planning-nya ke depan mungkin untuk 6 bulan, setahun itu udah good. Sampai dengan 2021 itu udah very long. Karena kita doesn't even know what happened in December sekarang. Gitu. Memang agak susah ya untuk diprediksi kapan ini berakhir ya. Tapi memang pasti harus membuat strategi ya. Oke, untuk Bu Marlina semoga terjawab apa yang disampaikan Mbak Petris. Yang jadi catatan saya ini adalah untuk mendefinisikan strateginya harus mengukur resikonya ya, atau toleransi resiko tadi untuk antisipasi ya. Oke, saya baca di chat ada Bu Marlina mengucapkan terima kasih Mbak Petris. Ya, sama-sama Bu, semoga Oke. Ya, ada Mas Sweet yang udah bertanya, saya bacakan, sepertinya yang bisa eksis sekarang bisnis yang primer, seperti kebutuhan pokok. Selain itu, menurut Ibu, peluang bisnis apa lagi yang kira-kira masih prospek untuk bisa eksis di masa sulit ini? Yang pasti akan growing adalah teknologi, gitu kan. Anything have to do with teknologi, communications, entertainment, itu tetap akan growing. Beauty products kita juga melihat itu tetap akan growing. Beauty products itu mungkin akan limited ya, yang segini aja mungkin gitu kan. Setengah badan, pas foto ya. Kalau sepatu mungkin enggak gitu kan, nggak pakai apa. Tapi kalau fashion, wanita, baju masih, tapi tinggal sepatu dipertanyakan. Tapi yang tadi entertainment sebenarnya masih big business. Kalau kita melihat banyak entertainment baru, online entertainment, e-sports, e-celebs, itu semuanya masih eksis. Jadi Bapak dan Ibu di sini saya rasa lebih familiar lah dengan dunia entertainment. Itu tetap akan grow. Kemudian kita juga melihat ini apa tuh namanya creative industry. Creative industry itu buat event, buat buku, itu akan tetap growing. Kita juga melihat leisure-nya home leisure, anything luxurious itu tetap akan growing. Jadi banyak sekarang yang tidak bisa ke restoran, tapi restorannya bisa datang ke rumah, gitu ya. Tidak bisa
night club, tapi DJ-nya bisa dipanggil ke rumah, house parties, itu saya melihat kalau di Jakarta dengan anak-anak milenial ini, dengan certain numbers of people, tetap sangat growing. Banyak individual bisnis masing-masing. Healthcare, hygiene, pasti akan growing ke depannya. Jadi sebenarnya masih banyak bisnis yang akan growing selain kebutuhan-kebutuhan pokok gitu. Tinggal bagaimana kita masuk ke sana dan punya skills-nya atau tidak. Yang menjadi kendala sekarang adalah banyak orang yang tidak punya skills seperti itu. Jadi ini benar-benar kita dituntut menjadi new skills-nya, benar-benar dituntut untuk mempunyai skills yang baru ya. Oke. Jadi peluangnya masih banyak ya. Kalau kita berhasil membuka peluang itu, peluangnya masih banyak ya. Masih banyak, Mas. Jadi kayak hotel-hotel itu sebenarnya masih bisa growing juga, tapi tinggal limit. Mungkin bukannya growing ya, masih ada bisnis, tapi mungkin tidak sebesar sebelumnya. Tapi meeting-meeting masih bisa berjalan. Nanti kalau kita mengaca dari negara-negara yang sudah membuka lockdown-nya ya, itu mereka masih berjalan. Tetapi memang minta kualitasnya harus dinaikkan. Jadi sekarang persaingannya ada di persaingan kualitas dan kebersihan. Dan juga inovasi. Ya, kualitas servis itu masih jadi paling penting. Gitu. Oke, baik Mbak Beatrice. Mas Wid, sudah terjawab semoga ya. Untuk Anda yang ingin menanyakan kembali diskusi sore hari ini, Anda bisa langsung chat di Zoom group chat, atau langsung Anda buka mic, bisa langsung tanya ke Mbak Beatrice. Oke, Mas Wid bilang terima kasih. Oke, saya sampaikan Mbak Beatrice. Jadi jangan khawatir Pak, ini belum kiamat, jadi masih banyak bisnis yang bisa kita kerjakan ya. Tapi satu catatan tadi bahwa Mbak Beatrice sampaikan butuh skill ya untuk memang kita kerjakan peluang yang kita akan kerjakan gitu ya maksudnya. Oke, sambil menunggu saya akan bertanya lagi. Banyak orang bilang ya di era ini, di era pandemi ini, bahwa nanti ada the new normal gitu. Ya, ini kalau dari pandangan Mbak Beatrice, apa yang kira-kira nanti, entah itu selesainya kapan, tapi ada the new normal ini apa ini? Mempengaruhi bisnis kita. Ya, mungkin the new normal tadi itu ya Pak ya. Jadi kita nggak ke kantor nggak harus jam 8 sampai jam 5 lagi. Kita bisa bilang, oke, saya ke kantor seperlunya saja. Nanti kita bisa lakukan dengan Zoom meeting. Ini kan sudah mulai dilatih ya. Ini kan kita latihan sekarang dalam masa pandemi. Ini kita latihan untuk berkolaborasi secara digital. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa komunikasi kita akan berubah gitu kan nantinya. Kita juga melihat cara kita beradaptasi dengan klien, dan juga cara kita nanti membuat supply chain kita itu pasti akan kita pikirkan lagi. Contoh aja deh, kita melihat new normal di Amerika ya, yang kemarin itu menurut saya juga amazing adalah Amazon. Amazon itu mereka bisnisnya luar biasa ya, kayak Topet gitu kan, bisnisnya luar biasa. Di masa orang PHK, mereka mau meng-hire sekitar 150 ribuan orang. Akan tetapi, nggak ada yang mau kerja. Karena pesaing mereka adalah the government. Government mengeluarkan stimulus check. Yang nggak kerja dapat cek 3.500. Daripada saya kerja, dapat $4.000, saya nggak kerja dapat 3.500, mendingan nggak kerja kan. Jadi ya nggak ada orang mau kerja. Jadi ini adalah a new challenge lagi, di mana loh, kita mau hire orang di PHK, unemployment rate tinggi. Di hire nggak mau. Mendingan nggak kerja, karena saingannya mereka ternyata bukan other company. Saingannya adalah government itu sendiri. Jadi kita juga melihat new normal berikutnya adalah orang juga akan memikirkan safety-nya mereka dulu dibandingin dengan yang lain. Nah, berarti kita di tempat kita bekerja dan lain sebagainya harus lebih clean. Kita juga melihat nanti yang China yang tadinya sangat jorok gitu kan, tiba-tiba menjadi kota terbersih di dunia gitu kan. Itu akan menjadi new normal kita. Bagaimana kita traveling, biarpun kalau kita lihat di Jakarta ya, di Soekarno-Hatta hari ini gambarnya sih masih ramai banget ya. Iya. Tapi betul. Itu akan, saya rasa nanti kita akan juga melihat traveling kita akan berubah. Apakah kita sih benar-benar mau traveling hanya karena traveling, apakah benar-benar kita butuh baru kita mau pergi. Jadi cara kita berpikir, cara kita menghadapi situasi, saya rasa sih itu akan berubah semuanya sih. Gitu. Oke. Iya, jadi kita harus bisa beradaptasi ya dengan the new normal nanti ya. Oke. Siapa kita sebenarnya belum tahu juga. Belum tahu juga kayak apa ya barangnya. Tapi udah kita bisa bayangkan.
Antisipasi kira-kira ini. Ya, oke. Mbak Beatrice, ini kembali lagi ke bagaimana kita di tahap ketiga tadi ya, strategi responnya ya. Nah, untuk menyerang ini kan perlu strategi, untuk bertahan juga perlu strategi. Nah, di saat-saat seperti ini, selain kita mencari opportunity atau membuka opportunity, apa yang perlu disiapkan untuk merencanakan strategi bisnis kita untuk bisa mungkin bertahan atau bisa langsung menyerang? Kalau yang pasti sih kalau kita mau bertahan, kita harus tahu kita di sini ngapain. Siapa customer kita, what is our purpose in our business. Jadi itu memang pertanyaannya gampang ya, what is our purpose gitu kan. Tapi apa? Kita tuh mau ngapain sih sebenarnya? Apa yang membuat kita beda dengan teman lain? Nggak usah membuat kita beda deh. Kita di bisnis ini misalnya, kita di Indonesia belajar. Kenapa kita di Indonesia belajar? Oh, karena kita mau begini. Apakah kita menjawab kebutuhan pasar? Kenapa kita di bisnis consulting gitu kan? Salah satu bisnis kami selain consulting kita juga adalah executive search. Itu melakukan rekrutmen untuk level manajerial ke atas. Ini kita dampaknya luar biasa sekali. Kita langsung terima kasih Bu, nanti kita hubungin lagi setelah pandemi ini selesai gitu kan. Ada orang mau hiring. Akan tetapi kita melihat ternyata bisnis kita bukan hanya mensupply, kita juga membuat orang biar nggak pusing. Bisnis kita sebenarnya sebagai consulting kami, kalau kita mengajak adalah we take away your headache. Kalian pusing apa, kita bantu pikirin, gitu kan. Sehingga kita jadi partner mereka, kita pusing bareng-bareng. Jadi kita banyak yang datang sekarang adalah, Bu, saya mau PHK orang, gimana caranya? Saya mau handle payroll-nya, nggak mau saya handle sendiri. Gimana caranya ya biar kita aman? Jadi kita tahu ternyata bisnis kita ini bukan hanya mendeliver services seperti rekrutmen saja, tapi juga menghilangkan kepusingan para pebisnis-pebisnis ini. Kita pikirin bareng. Nah, itu sebenarnya Mas yang kita harus jawab. Kalau kita mau jujur ya, kita ngapain sih di perusahaan ini? Perusahaan ini untuk apa sih? Gitu. Kami punya satu rekan juga yang dia bisnisnya kerjasama dengan petani. Dengan petani mereka bilang, kemarin ditawar harganya. Dia bilang, enggak, terima kasih. Biarpun bisa, tapi bisnis saya adalah untuk menyejahterakan para petani. Jadi saya juga nggak mau neken petani. Jadinya jelas, biarpun kita pandemi segala macam, saya nggak mau ngambil untung kalau petani saya harus dirugikan. Nah, itu ada standar yang kita set, nah itu harus kita set sekarang. Gitu. Itu pertanyaannya gampang, jawabannya susah ya. Ini mikir. CCK ini berarti The Jakarta Consulting Group ini defense sebentar langsung attack ya? Kita defense sebentar, ya kita sama seperti yang lain ya Mas ya. Kita kaget, sedih, panik. Nggak ada yang, karena 2020 udah mulai begini nih. Loh, kok terjun bebas. Tapi kita sekarang mulai untuk attack. Jadi kita punya produk-produk baru online. Tapi blessing in disguise. Jadi online kita jadi jalan, Mas. Yang tadinya saya punya online assessment tuh nggak jalan-jalan, ngomong sudah berbusa-busa gitu. Dari 2 tahun, 3 tahun yang lalu, sekarang jalan langsung semuanya. Malah padat ya jadwalnya. Lumayan, jadinya blessing in disguise ya. Jadi kalau sebenarnya dulu pasti bisnis pasti turun tetap. Lumayan kalau lah. Klien untuk berbagi kepusingan itu juga naik kan? Artinya ini salah satu opportunities yang diraih oleh The Jakarta Consulting Group. Kalau ini boleh untuk dijadikan contoh ya, Mbak? Kalau itu kita kebanyakan lebih sharing sama mereka gitu kan. Klien kita kan repetition gitu kan, word of mouth, repetitive client. Jadi kita lebih sharing dengan mereka. Oke. Ya, untuk membantu menyelesaikan persoalan teman-teman ya. Iya. Oke, belum ada lagi pertanyaan, Bapak Ibu, silakan masih ada waktu kira-kira 2-3 menit ya. Anda bisa langsung tanya ke Zoom group chat atau bisa langsung buka mic ya. Terima kasih buat Bu Marlina, Mas Wit ya, mudah-mudahan terjawab. Kalau ada yang mau didiskusikan silahkan, atau yang lain bisa langsung chat ya. Kalau memang belum masih pusing juga ya, mungkin bertanya apa, bisnisku juga lagi pusing. Kira-kira untuk closing sore hari ini, Mbak Beatrice, dengan unlocking opportunities during pandemic ini untuk bisnis apapun, bagaimana baiknya kita sebagai konklusi nih sore hari ini, Mbak? Oke.
sebenarnya kalau dalam pandemi ini tadi itu kalau kita orang Jawa gitu kan masih untung ya Mas ya gitu. Iya, Mas Yanto. Ada kita Iya. cari positive thinkingnya. Dan kita juga melihat bahwa sebenarnya tidak semuanya turun. Dan di sini menurut saya kalau kita bisnisnya belum terlalu besar malah akan mendapat benefits di mana kita bisa bergerak lebih cepat. Mungkin skill-nya tidak sebesar yang lain, tapi kita bisa bergeraknya lebih cepat. Dan dari krisis-krisis ini kita akan menemukan entrepreneur-entrepreneur yang luar biasa bagusnya di kemudian hari. Di sini juga akan set Bapak dan Ibu untuk unlocking your opportunities sebenarnya. Core-nya apa? What is your passion? Itu yang kita fokuskan. Karena when you do your passion, pasti saya yakin bahwa dalam situasi apapun kita tetap akan berkembang. Jadinya bisnis masih banyak kok, nggak akan kita kiamat dalam waktu dekat gitu kan. Biarpun judulnya doomsday scenario, tapi sebenarnya kita just be prepared. Tapi bisnis yang akan lain tetap akan berkembang gitu. Gitu Mas Dewa? Ya, positive thinking, optimis bahwa bisnis akan cerah lagi ya. Yes. Ya, oke. Terima kasih Mbak Petris. Mbak Petris, waktu kita sudah mepet ini. Yes. Terima kasih banyak atas sharing-nya yang luar biasa, memberikan banyak inspirasi untuk kita semua. Mohon izin, ini rekamannya akan di-share di YouTube. Ya, oke. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang udah mengikuti obrolan santai kita tentang bagaimana kita membuka peluang bisnis atau membuka borgol ya, apa namanya, gembok ya, borgol. Gembok. Kita sudah bisa membuka sedikit-sedikit. Thank you banyak. Dan Mbak Petris, biasanya kita ada foto keluarga dulu nih. Oke. Oke. Keluarganya gimana caranya? Jadi ini kita minta Bapak Ibu yang hadir di sini untuk bisa buka kameranya. Kita akan foto bersama. Silahkan Bapak Ibu bisa buka mic-nya juga kalau ingin menyampaikan terima kasih untuk Mbak Patricia untuk sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Patricia. Terima kasih Bu Patricia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, kita sekarang mau foto dulu. Boleh dibuka terlebih dahulu kameranya? Oke, sudah dibuka Bapak Ibu kameranya semua. Jika sudah, saya akan foto 3 kali ya Bapak Ibu. Ikutin, mohon untuk mengikuti aba-aba. Oke, 1, 2, 3. Oke Bapak Ibu, karena ini kita ada di page, jadi kita 2 kali lagi ya Bapak Ibu ya. Senyum lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, baik. Oke, terima kasih Mbak Petris. Ketemu lagi lain waktu. Terima kasih Bu. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu.